Bagi sebagian orang, kopi merupakan kebutuhan hidup. Dan kopi bisa didapat di mana saja, yaitu di restoran, rumah makan, bahkan warung-warung kecil seperti yang saya kunjungi saat ini. Dan tak jarang pula orang yang memanfaatkan kopi untuk mencari keuntungan. Nah pemirsa, sesaat lagi saya akan menemui salah seorang dari penjual kopi, bukan di warung-warung kecil, melainkan di tempat umum. Setiap hari bekerja keras tanpa kenal lelah demi mencukupi kebutuhan hidup, bersama dengan kopi-kopi dalam termos. Di sebuah jalan kecil, seorang tua terlihat melangkahkan kaki dengan menenteng termos. Tampak dari raut wajahnya sebuah harapan yang ingin diwujudkannya. Harapan yang selalu dibawanya setiap akan melakukan aktivitas sebagai penjual kopi, susu, dan jahe. Entah kapan harapan-harapan akan terwujud. Padahal sudah bertahun-tahun kerja keras dijalaninya. Meskipun demikian, kesabaran, semangat tak pernah hilang untuk menghentikan pekerjaannya sebagai penjual kopi, susu, jahe dalam termos. Hari masih pagi. Orang-orang masih banyak yang belum melakukan rutinitasnya. Pak Sukandar sudah tiba di lokasi kerja, tempatnya biasa berjualan, di sebuah SPBU, dan mulai menawarkan dagangannya. Pak Sukandar tak henti-hentinya terus menyapa tiap kendaraan yang masuk dengan senyum dan termos di gendongan. Walaupun yang ditawarkan cukup murah, namun menjual kopi, susu, dan jahe tidak semudah membuatnya. Jahe, susu, kopi, susu. Dengan ramah, Pak Sukandar sedikit berbincang-bincang dengan beberapa orang yang telah mengenal dan menjadi pelanggannya. Terkadang menjadi hiburan tersendiri dan dapat sedikit melupakan rasa lelah. Mbak, namanya siapa, Mbak? Pak Sukandar. Siapa, Mbak? Pak Sukandar. Pak Sukandar. Usianya berapa, Mbak? Ya nggak tahu. Barangkali ya ada nak 90-an. 90-an. Iya. Berarti kerjaan sehari-harinya apa, Mbak? Ya ini jualan susu, kopi, jahe. Selain itu ada lagi kerjaan lainnya, ada lagi? Enggak, selesai jualan ya di rumah. Mulai kapan jualannya? Sudah lama lah, Pak. 94. Nah, 94, Mas. ini. Apa? Oh di Tegal, di sawah. Terus kenapa kok jualan kopi? Ya sudah, saya sudah tua jadi tidak kuat ya ini mencari yang ada. Dulu Tegalnya itu Tegal sendiri. Kerja di Tegal.
Ya, Tegalnya itu punya Mbah sendiri. iya. Terus sekarang yang garap siapa, Mbak? Saya jual sudah. Saya jual semua. Dijual uangnya dulu untuk apa, Mbak? Untuk ya makan, ya bikin rumah. Rumah kecil itu. Ya, Capek nggak, Mbak, jualan kopi? enggak ya. Kalau capek ya istirahat. Kalau sehat jualan lagi. Kalau enggak sehat ya istirahat gitu kan. Kerjaannya sendiri. Jadi bisa istirahat kapan? Ya, Kalau berangkat jam berapa, Mbak? ya kalau enggak hujan ya jam 3. Kalau enggak hujan datang sini jam 5. Sampai jam berapa? Habisnya kalau ada rezeki ya jam 9. Kalau enggak habis ya sudah capek ya saya bawa pulang. Jam 9 malam. Ya, dan sekitar jam setengah 10 itu malam-malamnya. Sering nggak habis, Mbak? Ya, tadi bilang kalau ada rezeki ya habis. Pokoknya enggak hujan. Kalau hujan ya waduh, enggak habis ya. Yang bikin kopinya siapa? Istri saya, Semuanya yang bikin istrinya. iya, saya tinggal bawa. Biasanya berapa yang dibawa, Mbak? Enggak mesti Pak, ya 20, 25, enggak mesti lah. Kalau misi lebih ya, taruh di kresek, nanti ini habis, timbal. Ya 30 lah banyak-banyaknya. Satunya berapa? 1000 Pak. Kok cuma dijual 1000? Ya, ya nanti enggak laku kalau mahal-mahal. Dulu selain kopi jual apa aja, Mbak, di sini? Enggak pernah jualan apa-apa. Kalau Mbak Putri nasi dulu, misi. Lalu, ya nasi lodeh, kare, pecel. Itu. Atas sudah sedikit tua, pulang jualan. Saya suruh bikin kopi. Mbak, itu Tahu, ya beli. Itu tinggal apa, Mbak? tinggal susu. Ya udah Mbak, di 1.000 lah. ya. Iya. Udah habis Mbak ya, tinggal setting aja. Mbak, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak. Oh iya. Ayo duduk sana Mbak. Mbaknya udah lama jualan susu. Jualan jahe, susu, jahe, kopi. Itu sudah. Sudah lama. Terus apa aja sih Mbak? Selain ini susu, Selain susu, kopi, jahe. kopi jahe ya. Iya. Rumah Mbak di mana sih? Saya Belimbing Blimbing. dan Makam. Dari Blimbing ke sini? Naik land Oh, naik lain. AMG bisa, Hmm. tumpang bisa. Kirain jalan dari Iya. Blimbing. Kejauhan ya kalau jalan Mbak ya? Bagaimana? Kalau jalan kaki kejauhan ya? Ya, kalau jalan kaki
Ya nggak kuat kan. Tapi Mbak masih semangat lu jualan kayak gini. Iya, ya mudah-mudahan Amin. masih berberkah. Iya. Anak Mbak berapa Mbak? Barangkali 90. Oh, iya. Terus kalau Mbak punya anak nggak? Gimana? Punya anak? Punya 2, Oh. kuat semua. Terus tinggal sama Mbak juga? Yang ragil Iya. itu saya ikut bikin. Yang harap ditimpah batas. Sudah menikah semua ya? Ya. Dan satu orang Gini pulang jam berapa Mbak kalau jualan? jualan ya. Tapi ya sekitar jam 9. Jam 9 malam? Ya, ya setengah 10. Mbak bentar lagi masih mau kerja lagi? Ya, kalau nggak ada ya kerja lagi. Oh, sebentar lagi ini kerja lagi ya? Iya. Oh ya udah, Mbaknya lanjutin saja. Saya mau jalan-jalan ke sana. Oh iya. Iya. Ya udah Mbak ya. Ya. Baiklah, susu jahe, kopi susu hangat jahe. Tidak banyak hasil yang didapat Pak Sukandar sebagai penjual kopi, susu, dan jahe. Karena modal yang sedikit, hasilnya pun sedikit. Apalagi tempat yang digunakan hanya dikemas dengan bungkus plastik. Susu jahe hangat, nah, susu. Kopi juga bukan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya pada masa-masa tertentu saja, Pak Sukandar dapat menjual lebih banyak. Itu pun tidak sampai habis. Hasil yang didapat hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan lain hanya ada dalam benak, harapan, dan mimpi-mimpi Pak Sukandar. Apa udah? Jahe, jahe. Mulai pagi hingga sore hari, Pak Sukandar terus berjualan dengan termosnya. Bahkan tidak jarang berjualan hingga malam hari. Sampai sekarang, sudah banyak yang mengetahui dan mengenal Pak Sukandar, seorang penjual kopi, Jahe, susu, jahe, yang meskipun sudah sangat tua, tetapi tetap berjuang dengan kesabaran serta semangat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi semakin meningkat. Pak Sukandar tidak mau tinggal diam dan hanya menanti bergantinya hari dengan hampa. ini badal. Tak pikir kedono, Mbak. Pikir kedolakan mboten. Betul. Tidak seperti dulu. Beberapa hari terakhir, karena alasan tertentu, pihak pengelola tempatnya biasa berjualan sedikit melarang para penjual untuk berjualan. Keputusan ini membuat Pak Sukandar hanya dapat berjualan pada saat-saat tertentu saja dengan jangka waktu yang tidak lama. Pak Sukandar tidak ingin menghentikan pekerjaan sebagai penjual kopi, susu, jahe. Karena telah terbiasa bekerja, maka tubuhnya pun terbiasa bergerak. Diam hanya membuatnya bertambah sakit dan lemah.
Mbah sampai kepikiran jualan kopi itu gimana? Ya, cari yang enteng, kerjaan yang enteng. Kalau jualan itu kan melayani, ngambil air, nanti habis banyak di pasar. Jadi ya enak begini ini saja. Senangnya apa Mbah jualan kopi? Senangnya ya bawanya enteng gitu loh Pak. Tidak berat. Lantas datang duduk. Kalau ada yang beli ya saya bukakan. Kan enteng. Saya senang gitu. Susahnya apa Mbah? Misalnya kalau ada hujan itu, entah tidak ada lem, saya tawani tidak mau. Ya, ada Mbak. Udah ya gitu. Udah Mbak. Pun, Biasanya jualannya cuma di sini aja Mbah? iya di sini. Kenapa nggak keliling pindah-pindah tempat? Enggak. Ya, datang duduk. Kan sekarang nggak boleh Mbah. Ya, boleh aja. Tapi ya, enggak boleh keliling dulu. Nanti kalau ketahuan pimpinan yang mengirim orang, takutlah. Pengennya jualan kopi terus Mbah. Ya, kopi, susu, jahe. Sampai kapan Mbah? Ya, sudah mulai permulaan, Pak. Sampai sekarang ini. Nanti pengen terus jualan. Iya. Entah lagi kalau sudah tua. Enggak, jalannya enggak seberapa kuat, lah itu istirahat barangkali. Kalau sekarang masih kuat ya Mbah ya? Ya, mesti kuat. Pengen nggak Mbah ganti kerjaan lain gitu yang lebih ringan? Enggak ada kerjaan apa-apa. Ya selain ya ini ada. Jadi sampai kapanpun jualan kopi? Iya. Kalau pokoknya ada memberi kesehatan, ya tetap jualan aja. Tapi kalau ada musibah ya berhenti, Pak. Kenapa nggak istirahat aja Mbah dulu? Sudah biasa begini ini enggak enak sih. Badan itu enggak enak. Lalu seperti itu loh, loyo. Nah, kalau ada gerakannya enggak. Terus jualan. Iya. Dan lagi enggak ada yang perintah, istirahat ya istirahat. Mau jualan ya jualan. Terserah Mbah pokoknya. Ya, Biasanya kalau dari rumah ke sini itu memang di jalan apa gimana? naik lem. Kalau malam itu kebanyakan saya naik lem AMG. Turun gang makan pagi. Jalan. Bayar berapa Mbah? 2.000. Jadi untuk naik len aja 4.000 ya Mbah? Iya, kalau PP 4. Berangkatnya dan pulang. Kalau dari hasil jualan kopi cukup nggak? Ya, cukup-cukup. Cukup kan. Hak cukup-cukup. Nah, nanti kalau tidak cukup, tidak sama. Ya pokoknya sak cukup-cukup. Emang sehari-harinya keuntungannya untuk apa Mbah? Apanya? Keuntungannya jualan kopi? Ya itu Pak, ya beli beras, beli ya dibeli ketan lagi. Jadi cuma buat muter modal. Iya. Sisanya dimakan. Ketika lelah menghampiri, Pak Sukandar hanya duduk terdiam,
memandang keramaian dengan mata tuanya. Beberapa saat, tubuh tua Pak Sukandar yang seharusnya menikmati istirahat di sebuah tempat tenang juga mulai mengeluarkan peluh. Satu persatu dagangannya mulai terjual. Termos di gendongan juga mulai terasa ringan. Rasa lelah yang dirasakan Pak Sukandar mulai tidak dirasakan lagi. Senyumnya lebih mengembang karena harapan tentang hari esok dengan kopi, susu, dan jahe telah terpenuhi. Saat kopi, susu, jahe tidak seluruhnya terjual, Pak Sukandar membawa pulang untuk diberikan kepada para tetangga di dekat rumah yang sedang bertugas sebagai penjaga malam. Para tetangga yang sehari-hari memanggilnya dengan sebutan Embah sangat senang dan sangat mengenal Pak Sukandar yang sehari-hari terus berjuang dengan semangat, ketekunan, serta kesabaran di usia yang sangat tua. Bisa ke sana lagi sebentar nggak? Iya, bisa. Mari Mbak ya. Mbak, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Dan ini ada sedikit tambahannya Mbak. Oh, iya. Semoga bisa membantu meringankan beban Mbak ya. Iya. Iya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi, dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Dengan semangat yang tinggi dan ketekunan, Pak Sukandar memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun usianya sudah tua, tapi beliau masih giat bekerja bersama dengan kopi-kopi dalam termos. Nah pemirsa, saksikan terus Bodhicitta di hari dan jam yang sama hanya di Dhamma TV.